apa programnya Pak Lurah Biru Beli Selatan dalam mengelola sampah? Iya, ini bicara sampah berarti ini kan kita tidak boleh mengandai-andai. Ini kan program pemerintah. Namanya kan kita juga pemerintah kelurahan, berarti kita berada di level paling mikro. Jadi di atasnya kita yang ada di middle itu kan kecamatan. Ya. Dalam Undang-Undang 23 2014 tentang otonomi daerah, bahwa kelurahan itu berada di bawah kecamatan. Tentu anggaran semua dan program itu harus dilimpahkan dari kecamatan. Tapi langkah awal dari kami pemerintah, terutama Satgas kelima, di awal-awal ini ya kita coba turun ke lapangan tentang sampah itu, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar tolonglah kita menjaga kebersihan yang ada di area di wilayah kita masing-masing. Yang pertama, yang kedua ya kita juga harus memberikan sosialisasi tentang program pemerintah Kota Palu, khususnya tentang gerakan Gali Kasa untuk membersihkan wilayah Kota Palu. Ya, itu ya hal-hal terkecil harus dari rumah masing-masing. Begitu. Jangan nanti berharap selamanya pemerintah melalui DLH pada Satgas kelima. Satgas kelima kan dibentuk itu bukan seperti itu tujuannya. Itu untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Jadi dia yang menggerakkan. Dia bersama-sama juga dengan Satgas seperti ini. Tapi yang terjadi kan sekarang ini tidak seperti itu. Bahwa masyarakat cuma melihat saja, oh Naria Satgas. Sudah. Dia cuma berdiam saja dalam rumah. Dia buka horden, dia tutup kembali. Nah, itu banyak kasus yang kita dapatkan. Makanya ke depan kita coba tidak henti-hentinya kita menghimbau masyarakat agar tolonglah sama-sama kita melaksanakan kerja bakti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jangka menengah ini di tahun depan nanti kita akan membentuk Satgas Sampah Mobile. Mungkin pertama kalinya di Kota Palu dalam 46 kelurahan. Nah, Satgas ini nanti dilengkapi dengan kaisar. Kemudian dilengkapi dengan pengemudi dan ada satu kernetnya. Jadi dia mobile di 226 hektare setiap hari. Jadi mereka dua ini saya usulkan ke kecamatan karena kita tidak punya anggaran. Saya usulkan ke kecamatan untuk digaji minimal 750 per bulan. Kali dua berarti 1.500.000 menggunakan gaji dan APBD. Semoga dengan cara ini kita punya kelurahan ini bisa bersilah setidaknya. Yang dari sekarang mungkin sekitar 25% bisa kita tingkat kembali. Jadi dia bekerja mulai jam 8 sampai jam 10. Atau sore kita lanjut lagi jam 3 sampai jam 5. Jadi dia jalan keliling di mana jalan-jalan, terutama jalan arteri. Dia datang, dilihat ada rumput, dia angkut, dibuang. Ada rumput yang agak tinggi, ya dia karena dilengkapi nanti dengan mesin potong, ada kita lengkapi di dalam kasar itu. Mesin potong sudah ada. Ada dahan atau pohon-pohon yang sudah ini. Tergantung masyarakat. Kalau masyarakat kepingin untuk berpartisipasi, ya silakan berikan mereka uang rokok kan, uang pulsa. Setidaknya seperti itu. Artinya yang kalau penting kita untuk apresiasi. Penting kita pemerintah itu sudah membuatkan sebuah program. Kita juga bisa bicara muluk-muluk target kita. Kita coba saja. Kan lucu kan seorang lurah 5-10 tahun bertugas tidak tahu apa prestasinya. Kan seperti itu. Makanya saya coba walaupun saya baru 9 bulan ini, ke depan saya sudah punya langkah-langkah. Jadi langkah itu kan istilahnya kita punya tahapan-tahapan seperti itu. Ini akan saya tempuh nanti ke depan. Makanya untuk 5 kelurahan di Kecamatan Palu Selatan, Pak Camat sudah sampaikan ke saya bahwa kita menjadi pilot project untuk kebersihan di wilayah Palu Selatan. Jujur saja kemarin Palu Selatan mendapat kendala kan sekarang ini adalah masyarakat. Artinya bukan selalu secara umum ya. Oknum-oknum masyarakat masih ada yang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak disarankan. Itu bagaimana Pak Lurah untuk menyikapi itu? Jadi tentu kita pemerintah kelurahan harus bekerja sama di RT setempat. Kita tidak bisa dalam koridor itu karena itu kan punya wilayah. Cuma memang kadang-kala memang RT juga karena aktivitas dia pribadi juga untuk mencari rezeki. Kita pahami bersama juga. Karena memang berapa sih kasihan honorarium dari RT, sementara dengan banyaknya persoalan di tingkat masyarakat yang harus makanya kita juga pemerintah tidak bisa lepas tangan hal-hal yang seperti ini. Kita harus mempush, harus mendorong, memberikan support kepada RT untuk sama-sama menghimbau masyarakatnya untuk buanglah sampah di tempat yang itu poin pertama. Yang kedua harus ada penegakan sanksi. Dalam hal ini, kalau segala sesuatu aturan itu tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas, itu percuma. Itu yakinlah dan percaya. Fungsi pengawasan itu juga tidak relevan apabila juga tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan sanksi yang kita berikan. Kemarin kita sangat efektif Satgas lakukan. Saya rasa cukup efektif.
Artinya kita dari 250.000 sampai 1 juta, ada yang didenda dengan membuat spanduk saja. Saya pikir efektif, karena kenapa saya katakan efektif? Contoh yang ada di TPS yang ada di Jalan Kijang, di TPS-nya RT 0302 Pak Adri Jaru. Di sana itu volume sampah ketika kita lakukan razia di situ mulai makin menurun. Iya. Nah, dan rupanya terbukti 75% yang buang sampah di TPS Jalan Kijang bukan warga yang berdomisili di Birobui Selatan. Ya, kayak begitu. Warga di Birobui Utara, dan sebagian sekitar 5% ya, Tatra Selatan dan Kalukebula, Kabupaten Sigi. Ini kan bahwa memang selama ini rupanya ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dalam manajemen penanganan sampah, khususnya di wilayah Birobui Selatan. Sebenarnya saya kemarin bulan Juni, Juli itu akan tetap melaksanakan kegiatan razia sampah itu. Cuman karena terbentur dengan adanya pandemi COVID-19 melanda kita, akhirnya ya saya harus hentikan sementara. Yang sangat menentukan itu partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat. Sehebat, semanis, secanggih apapun itu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, apabila tidak didukung, tidak dipahami, dan tidak dilaksanakan oleh masyarakat, itu percuma, sia-sia saja produk-produk hukum yang dilaksanakan. Intinya seperti itu. Makanya kenapa coba kemarin saya libatkan Satgas dan lembaga adat untuk mengawasi itu TPS-TPS. Rupanya efektif. Pengawasan dibarengi dengan tindakan yang tegas. Orang kayak bilang Gifu, rupanya itu cukup efektif. Efektif, ya. Ya. Hal monumental apa yang Pak Lurah akan jadikan kenang-kenangan, kalau bisa dibilang sebuah keberhasilan Pak Lurah ini di masa menjabat? Apakah sampah, apakah apa? Iya, yang poin pertama yang harus menjadi prestasi yang fenomenal, yaitu memang harus sampah itu. Bagaimana Birsel ini menjadi, ya saya tidak muluk-muluk, 3 besar lah untuk kebersihan di Kota Palu. Kalau sudah bersih, saya pikir itu wilayah Birsel ini, saya pikir itu semua sudah mengikutinya. Berarti itu indikatornya saja. Kita ini kan kota. Kota itu multi etnik, multi masalah, segala fenomena, apa semua itu ada di kota ini. Kita ini kan daerah urban. Kenapa urban? Karena kita ibu kota provinsi. Ada 12 kabupaten itu yang datang ke Kota Palu. Oke. Artinya Pak Lurah akan merasa berhasil apabila mungkin Pak Lurah mutasi atau naik jabatan ke depan. Iya. Kalau sampah di sini berhasil, sudah berarti Pak Lurah merasa berhasil. Iya, artinya begini. Maksudnya saya bikin program itu bukan karena saya itu jadi lurah langsung berhasil. Tidaknya program ini bisa dilanjutkan oleh lurah-lurah yang menggantikan saya ke depan. Iya. Ini kan program ini sudah harus ada, manajemen harus kita tata dari sekarang ini. Supaya siapapun yang mengganti saya itu tetap jalan manajemen. Dan kesadaran kan sudah mulai tumbuh. Makanya kita Satgas lembaga adat harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Termasuk malam ini saya hadir sama Bang Jack. Itu untuk apa? Untuk mendekatkan kita pemerintah, Satgas lembaga adat dengan masyarakat. Dalam teori mengatakan Bang Jack, inti dari sebuah kepemimpinan adalah human relation. Itu harus kita ketahui. Nah, human relation adalah bagaimana seorang pemimpin mendekatkan diri pada bawahannya, orang dipimpinnya, agar kepemimpinannya itu bisa berhasil. Oke. Tentunya akan mensupport. Sarabak Bang Jack. Lanjut. Akan mensupport segala doa dan harapan Pak Lurah tentunya kan. Mudah-mudahan semua program dan hal monumental yang Pak Lurah inginkan bisa tercapai kan begitu. Iya. Yang terakhir Pak Lurah, masa pandemi kan sekarang menggila lagi nih. Program apa yang Pak Lurah cetuskan untuk memutus rantai pandemik ini? Iya, artinya saya bicara pemerintah ini Bang Jack. Pak, iya pemerintah. Cara pemerintah berarti itu tetap dia sejalan dia. Itu tegak lurus dia. Mulai dari lembaga kepresidenan sampai ke kelurahan. Sampai kita kan level mikro itu kan di saya. Nah, jadi yang jelas ini yang pertama kita harus memberikan pemahaman, tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi ke masyarakat. 4M itu. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari tempat-tempat keramaian. Seperti itu. Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus patuh. Kita juga pemerintah tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan untuk menghimbau kepada. Semakin masyarakat merasa terusik berarti pemerintah itu semakin berhasil. Itu teorinya seperti itu. Masyarakat sebenarnya. Yang pasti Bang Jack, seluruh ahli epidemiologi Indonesia mengatakan merebaknya pandemi ini semakin banyak di Indonesia ini. Kita lihat terutama di Palu yang sekarang sudah 70 berdasarkan data.
70 bahwa kita punya masyarakat memang masih kurang disiplin. Ya. Nah, tentu kita harus mendisiplinkan, termasuk saya harus mendisiplinkan diri saya juga dimanapun saya berada. Makanya juga saya tetap pakai masker. Ya. Ini cuma karena diwawancara, ya. Harus saya lepas masker saya. Demikian Bang Jack. Oke, terima kasih Pak Lurah. Ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi informasi yang positif buat siapapun yang menonton ini. Iya.